Beliau adalah imam di Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa yang menurut barat bagus, apa yang menurut timur bagus, itulah umatku yang tidak akan menjadi ahli surga. Yang akan masuk surga dari umatku, kata Nabi, yang benar-benar aku didengarnya dan aku diikutinya. Mentang-mentang rukun cuma 5, lalu 5 itu saja yang akan dipegang. Jangan begitu. Siapa yang mengambil Islam sepotong-sepotong? Belum dianggap berumah. Apa firman Allah? 99-nya di neraka, cuma 1 yang ahli surga. Pastikan kita yang 1 itu. Caranya, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa yang mencari di luar Islam sebagai agamanya, sekali-kali Allah tidak akan terima. Tidak ada agama yang lebih lurus melebihi agama Islam. Dengan Islam ini Allah akan bedakan ahli surga dengan ahli neraka. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang Islam seharusnya mereka masuk surga seluruhnya, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran Islam. Mereknya Islam, namanya Islam, bersyahadat, tetapi hidupnya tidak mau diatur oleh Islam. Maka orang ini kelak di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letaknya bukan dalam surga yang seharusnya dia menjadi penghuninya, tetapi Allah tempatkan dia di neraka. Sebab kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man ya'ba, kecuali yang tidak mau menjadi ahli surga. Faqalu, sahabat-sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala, menjawablah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang pasti akan masuk surga itu adalah orang yang ketika hidupnya di dunia dia muslim dan dia menjalankan ajaran yang aku contohkan. Dia menjalankan perintah yang telah aku instruksikan. Itulah umatku yang pasti masuk ke dalam surga. Adapun umatku yang hanya merek, mereka namanya muslim, mereka bersyahadat, tetapi tidak mau mengikuti petunjuk-petunjukku, berbisnis dengan cara hawa nafsunya, berpolitik dengan cara hawa nafsunya, berumah tangga dengan cara hawa nafsunya. Apapun yang dia kerjakan dalam hidup di dunia, bukan aku menjadi teladannya, bukan aku yang ditirunya, bukan ajaran yang aku sampaikan diamalkannya, tetapi apa yang menurutnya bagus, apa yang menurut barat bagus, apa yang menurut timur bagus, itulah umatku yang tidak akan menjadi ahli surga. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Kita muslim, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, lahir dari keluarga muslim, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata kita bersyahadat dan salat 5 waktu, alhamdulillah. Tapi diingat wahai saudara-saudaraku, Islam bukan hanya semata-mata salat. Islam bukan hanya urusan masjid. Islam bukan hanya zikir dan sedekah. Islam bukan hanya puasa. Islam bukan hanya ibadah-ibadah dan amalan-amalan ritual. Islam ini adalah seluruh yang dibuat oleh kehidupan manusia dalam hidupnya di dunia. Islam ada mengurus dan mengaturnya. Di rumah tangga ada Islam. Bagaimana suami dengan istri, istri kepada suami, bagaimana ayah kepada anak, anak kepada orang tua, bagaimana menantu dengan mertua, ipar dengan ipar, bagaimana sepupu dengan sepupu, bagaimana rumah dengan tetangganya dalam rumah tangga. Demikian juga dalam bisnis. Demikian juga di dalam bisnis. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam ekonomi, pasar itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tak boleh masuk pasar, tak boleh menjadi pedagang, tak boleh menjadi pebisnis
sebelum mengetahui seluk-beluk fikih berdagang. Artinya ada urusan Islam di situ. Politik juga demikian. Rasulullah SAW sampai meninggal dunia adalah kepala negara. Diganti oleh Khalifah Abu Bakar, diganti oleh Umar, diganti oleh Utsman, diganti oleh Ali. Mereka adalah kepala negara. Mereka adalah pemimpin. Mereka mengelola urusan politik dan seluruhnya dikelola dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah mereka-mereka yang telah memberi teladan. Nabi berkata, sebaik-baik zaman yang pantas untuk kalian tiru adalah zaman aku, yaitu Rasul dan para sahabat. Lalu zaman setelah itu, yaitu zaman para tabi'in. Lalu zaman setelah itu, yaitu zaman para tabi'in. Setelah 3 zaman ini, barulah Rasul mengatakan Islam tidak lagi dijamin kemurniannya. Kemurnian Islam hanya di 3 zaman. Zaman Nabi dan zaman para sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Maka kata Imam Malik bin Anas, siapapun kalian wahai umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, bila kalian ingin lurus cara kalian beragama, tirulah 3 zaman ini saja. Tirulah 3 zaman ini saja. Rasul dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tafadhal ya syekhana, hina makanaka mujahaz. Beliau adalah imam di Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Naam. Insyaallah beliau akan mengimami salat Jumat kita sekarang. Allahu Akbar. Ibarallah. Fadhal ya syekhana. Ibarallah yang kami muliakan. Saya minta beliau datang karena beliau sedang ada rute keliling mengajarkan Al-Quran, mengajarkan indahnya Al-Quran dan cara mudah menghafal Al-Quran. Mumpung beliau ada, saya minta berkenanlah Syekh menjadi imam kami di waktu Jumatan nanti. Maka beliau datang kemari, alhamdulillah. Kita lanjut kaum muslimin yang kami muliakan. Hanya 3 generasi ini. Tapi kita kembali kepada topik kita. Kembali kita pada pembahasan kita. Siapa yang akan masuk Islam? Mengerikan. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, yang masuk Islam itu dari umatku, setiap 100 orang hanya 1 yang menjadi ahli surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap 100 orang hanya 1 yang masuk ke dalam surga dari umat Nabi Muhammad. 99-nya kemana? Mereka lah umatku yang tidak mau menjadi ahli surga. Syahadat si syahadat, salat si salat, tapi hidupnya nggak mau diatur oleh ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagan dati dan mana adik kalian, itu bahasanya. Dan tak bisa diatur dari siasa jodoh. Bahkan Allah pun mengaturnya, dia tidak mau. Bagaimana dia bisa masuk surga? Yang akan masuk surga dari umatku, kata Nabi, yang benar-benar aku didengarnya dan aku diikutinya. Perintah Allah, perintah Rasul dia jalankan. Yang dilarang oleh Allah dan aku larang dia tinggalkan. Itulah umatku yang akan memasuki surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam urusan pendidikan, ini juga bukan urusan pilihan dunia. Ada rambu-rambu pendidikan di mana seorang suami seperti apa dia harus mendidik anaknya ketika anak itu masih ada dalam rahim istrinya. Ketika anak lahir, anak disekolahkan kemana, belajar dengan siapa, apa yang akan dipelajari, diatur oleh ajaran Islam. Maka kita tidak punya pilihan sesuka-suka hati saja. Saya mau sekolahkan anak saya ke anu. Basic imannya belum lagi siap, anak sudah diajarkan ini dan itu. Pemahamannya, penangkapannya tentang Al-Quran belum lagi ada, tapi dia sudah diajarkan ini, diajarkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan disekolahkan ke sekolah-sekolah yang malah anti kepada ajaran Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya demi gengsi, anak disekolahkan ke luar negeri, disekolahkan ke Australia, disekolahkan ke Inggris, disekolahkan kemana-mana. Silakan mau belajar, tak masalah. Tetapi setelah basicnya selesai, Al-Quran selesai 30 juz, dia paham semua isinya, dia sudah mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dan hadis-hadis Nabi dia sudah kuasai, dia sudah amalkan. Silakan dia mau belajar kemana, ke timur, ke barat, mau pelajari apa, silakan. Mau jadi ahli apa, silakan. Tapi basic pendidikan anak kita sudah menjadi akidah bagi mereka. Apakah seperti itu kita sebagai orang tua? Bagaimana dengan orang tua yang nanti di hari kiamat diseret oleh anaknya menuju neraka?
Karena anaknya di dunia tidak kenal Allah, anaknya di dunia tidak kenal Rasulullah, anaknya di dunia tidak mengenal halal haram, anaknya dulu di dunia tidak peduli halal dan haram, anaknya dulu di dunia tidak membela Islam, anaknya dulu di dunia tidak menjaga kehormatan. Bagaimana orang tua yang nanti diseret oleh anak ke dalam neraka? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai hamba Allah, dari semua yang ada, pasti kalau saya tanya satu-satu, mau masuk neraka tidak? Pasti kuat geleng kepalanya. Pasti. Kalau setiap kita ditanya. Dan kalau kita ditanya, Bapak, Ibu mau masuk surga? Bapak, Ibu mau sama-sama kita masuk surga? Pasti menganggukkan kepalanya. Tapi jalan hidup yang kita tempuh sudah benar tidak? Pak, jalan ke Padang, ke sini Pak, bukan ke kanan. Bapak mau kemana? Saya mau ke Padang. Maka ke sini Pak yang betul jalannya. Apa kata orang yang katanya mau ke Padang? Ya memang saya mau ke Padang, tapi suka hati saya lah mau ambil jalan yang mana. Akan nyampe ke Padang nggak dia? Yang satu jalan ke Medan, yang satu jalannya ke Padang. Ngomong mulutnya mau ke Padang, tapi setirnya dibanting ke Medan. Nyampenya di Medan apa di Padang? Katanya mau masuk surga, tapi ketika ditunjukkan jalan hidup yang benar adalah ini. Jangan kalian tua-tua den, jangan kalian ikut campur dalam hidup saya. Den bahkan dati den, tidak ada yang boleh mengatur saya yang boleh mengatur diri saya sendiri. Inilah umatku yang tidak mau masuk surga. Dan sayangnya itu banyak. Dari setiap 100 orang, 99 itulah dia orang-orang yang tidak mau diatur oleh Islam, padahal dia Muslim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, jarang kita mendapatkan panas sudah beberapa hari ini. Dan ini panasnya yang sebentar. InsyaAllah nanti akan kembali teduh. Ya, ini kita tadi digertak menjelang Jumat dengan mendung yang tebal. Kita sudah mulai berdebar-debar. Dan kita minta pada Allah, ya Rabb, tahanlah untuk kami sementara ya Rabb. Setelah itu silahkan ya Rabb. Mudah-mudahan sabar sebentar ya. Kita mau selesai Jumatannya InsyaAllah ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini nasihat saya dan perintah Allah kepada kita ditutup dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam ini secara total. Jangan Islamnya hanya untuk masjid saja, jangan Islamnya hanya untuk ibadah-ibadah saja, jangan Islamnya hanya untuk amal-amalan saja, untuk sedekah rukun Islam 5 saja. Rukun Islam itu rukun, tetapi Islam tidak hanya sekedar rukun. Mana ada rumah cuma tiang saja, pondasi tiang, selesaikah rumah? Belum. Rumah itu butuh dinding, rumah itu butuh loteng, rumah itu butuh atap, rumah itu butuh sekat-sekat kamar, dan butuh isinya. Maka kafah baru dikatakan rumah. Mentang-mentang rukun cuma 5, lalu 5 itu saja akan dipegang. Jangan begitu. Kalau memang mau dapat rumah yang utuh, firman Allah, kamu masuk surga, ambil Islam secara utuh, pasti masuk surga. Siapa yang mengambil Islam sepotong-sepotong, Islam hanya rukun Islam yang 5 saja, syahadat iya, salat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, lalu dia dianggap sudah. Belum dianggap rumah. Apa firman Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kamu hanya menerima, hanya mengamalkan sebahagian saja daripada ajaran Allah yang ada dalam Alkitab? Wa takfuruna bi ba'd. Lalu sebahagian yang lain, ajaran Islam yang ada dalam Alkitab, Al-Quran maksudnya, yang lain dalam urusan bisnis, urusan ekonomi, urusan pengobatan, urusan pendidikan, urusan politik, urusan seni, urusan budaya, urusan kehidupan dan lain-lainnya, kamu tidak terima. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab. Balasan orang yang melakukan itu di antara kamu, yaitu berislamnya hanya sepotong-sepotong. Dia terima yang ini, dia tolak yang itu. Balasannya hina selama dia hidup di dunia. Wa yaumal qiyamah, adapun kelak pada hari kiamat, yuraduna ila asyaddil adzab. Mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras dan berat. Ingat ini baik-baik. Setiap 100 orang dari umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, 99-nya di neraka, cuma 1 yang ahli surga. Pastikan kita yang 1 itu. Pastikan kita yang 1 itu. Caranya berislamlah secara kafah, berislamlah secara
kafah, berislamlah secara kafah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sama'a 'alaikum midrara. Alladzi lam yalid wa lam yulad